Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita bersyukur karena kembali bertemu dalam persekutuan Selasa ini dan kita mau memujikan satu lagu untuk meneguhkan kita mendengar suara Tuhan dan meneruskan apa yang menjadi kabar sukacita yang kita terima dari apa yang kita dengar dari Tuhan. Untuk itu kita mau pujikan satu lagu yang berjudul Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Kita pujikan. Terkasih. Bapak Ibu, mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita bersatu hati dalam doa saya bawakan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di surga, karena hanya Engkaulah Allah yang patut kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami malam hari dan pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Roh-Mu yang kudus menggerakkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan doa pagi ini ya Bapa. Kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir di tengah kami, Engkau sertai kami ya Bapa. Kami menyadari kami manusia yang lemah, oleh sebab itu kami terus mencari Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa melalui sabda firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biar ini boleh menjadi semakin kami kuat, semakin kami percaya, dan semakin kami mencintai Engkau dalam kehidupan kami dengan terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar mendengarkan sabda-Mu ya Bapa, oleh sebab itu Roh Kudus buka hati kami, mata hati kami, supaya kami benar tertuju kepada firman-Mu, kami boleh mendengarkan, kami boleh merenung-renungkan, dan kami boleh belajar terus melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan saudara-saudara kami yang belum bisa tergabung di dalam persekutuan doa pagi ini, kiranya apapun yang menjadi kesibukannya, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang hadir menolong, menyertai. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Abanita Kaban yang akan menyampaikan sabda Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai sehingga apa yang boleh dipersiapkan dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, inilah doa permohonan ucap syukur kami, dan kami semua siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di Zoom, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 4 sampai 8 yang akan dibacakan oleh Bu Susi. Monggo Ibu. Bacaan kita 1 Tesalonika 3 ayat 4 sampai 8. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom buat kita yang ada di YouTube dan mendengarkan renungan hari ini. Kita bersyukur karena kembali kita diteguhkan dengan konteks firman kita hari ini yang sering sekali sebagai manusia, kalau kita sedang dalam keadaan situasi yang tidak mengenakan gitu ya, situasi yang membuat kita khawatir dan bingung, firman ini selalu menjadi hal yang relevan gitu ya. Konteks bacaan ini konteks di mana Paulus, di mana dia sedang dalam kondisi ditangkap, sedang dipenjara, tetapi dia juga melihat jemaat di Tesalonika yang dengan konteks kesusahannya itu khawatir, gitu ya. Karena kata kunci di sini disebut karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, kalau usaha kami menjadi sia-sia. Kenapa? Karena bisa kita bayangkan ketika para pengikut melihat apa yang menjadi teladannya, sosok yang memimpin mereka justru mengalami kesusahan gitu ya. Tidak banyak orang-orang percaya atau orang-orang beriman yang akhirnya bisa jadi memilih buat apa aku mengikut dan percaya lagi gitu ya. Nah, konteks Paulus ini dia khawatir gitu ya. Bagaimana ini jemaat dengan imannya? Apakah justru mereka tergoda untuk mengikut iman yang lain atau melepas imannya sih gitu ya, sehingga ia ingin memastikan bahwa jemaat baik-baik saja dan mengirim seseorang yaitu Timotius kepada jemaat.
Nah, konteks ini bisa kita bayangkan dengan situasi kita yang mungkin kalau orang tua kami di sini Adiso yang dulu belum canggih, telepon, WA mudah gitu ya, masih surat, barangkali kalau dapat info dari keluarga tentang simpang siur terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, pasti gelisah nggih Bapak Ibu ya. Rasanya pengen segera tahu, pengen pastinya ini benar atau tidak. Karena kalau benar, maka apa yang harus dilakukan? Kalau tidak, kita langsung merasa aduh lega gitu ya, ternyata ternyata salah berita, salah kabar gitu ya. Sama halnya dengan Paulus ketika dia dengan kondisi itu khawatir jemaat ini masih bertahan iman atau tidak, dan ketika mendapat kabar kembali dari Timotius bahwa ternyata dalam kesusahan jemaat, dalam penderitaan yang dialami jemaat, bahkan ketika melihat Paulus pun diperlakukan tidak baik begitu ya karena pemberitaan Injilnya, ternyata jemaat tetap beriman, tetap semangat gitu ya, itu menjadi kesukacitaan. Sehingga kata kunci dari Rasul Paulus mengatakan, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, firman ini mau meneguhkan kita ketika kita mengalami berbagai-bagai penderitaan. Yang menjadi sukacita orang percaya adalah ketika kita tetap beriman, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apapun penderitaan kita, apapun pergumulan kita. Justru yang membuat kita bersedih ketika ada orang yang mengalami penderitaan, berbagai tantangan, akhirnya meninggalkan iman, tidak percaya kepada Tuhan, bahkan hidup dengan hiruk pikuk dalam arti berbagai-bagai dosa, maka ini menjadi sebuah kesedihan buat kita begitu ya. Nah, jadi jemaat terkasih, ini kaitannya dengan tema besar minggu kita kemarin, bersedialah, berjaga-jagalah begitu ya. Maka kita pun diteguhkan sebagai orang beriman yang kita masing-masing mungkin punya pergumulan, mungkin di tengah kehidupan bermasyarakat juga mungkin kita bisa jadi mengalami berbagai penderitaan, mengalami mungkin tantangan begitu ya, apa yang kita harapkan mungkin belum tercapai ataupun sakit, penyakit dan sebagainya, maka kita diminta oleh Rasul Paulus melalui bacaan hari ini untuk memegang teguh iman kita. Karena itulah yang membawa hidup, membawa semangat dalam menjalani kehidupan di dalam iman ataupun wujud sebagai kita jadi seorang pengikut Kristen yang sejati. Karena konteks 10 perempuan yang bijak dan bodoh kemarin yang hari Minggu kita bahas, itu sebenarnya mau meneguhkan dan menunjukkan bahwa ada loh pengikut Kristus yang sejati, ada pengikut Kristus yang tidak sungguh-sungguh, tidak tekun, tidak setia, yang suam-suam kuku begitu ya. Sehingga ketika Tuhan hadir bisa jadi kita tidak sungguh-sungguh hidup, menghidupkan pelita iman itu dalam diri kita. Tetapi justru sebaliknya kita menganggap nantilah, besoklah, masih ada waktulah, gilirannya datang, waktunya tiba, nggak sempat lagi untuk menyiapkan sungguh-sungguh pelita itu, teladan iman itu. Sehingga mari jemaat yang terkasih, ketika kita masih diberi pergumulan, diberikan tantangan, artinya Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk terus mempertahankan iman, untuk terus menghidupi karya Roh Kudus dalam diri kita masing-masing, supaya kita tetap setia sampai akhir dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita mau saling mendoakan untuk teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sadar bahwa ketika kami menjadi pengikut Kristus, tidak semua hal dalam hidup ini akan mudah, tidak semua hal dalam hidup ini akan terjawab dengan sedemikian rupa ketika kami memiliki tantangan, pergumulan dalam diri kami, keluarga, masyarakat secara luas dengan segala dinamikanya. Tuhan, tuntunlah kami agar sebagai orang beriman kami tetap memegang teguh iman kami dan menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dan sesama, karena dengan demikianlah kami sungguh-sungguh menjadi pemberi sukacita, memberi kabar bahagia, kabar berita sukacita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh
meneguhkan, Tuhan itu sungguh hidup dalam menuntun kami, anak-anak-Mu, sehingga sekalipun berbagai-bagai penderitaan hadir, kami tetap memuliakan Tuhan, tetap mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuntunlah kami ya Tuhan, karena sesungguhnya di tengah segala tantangan kami lemah. Tetapi Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.